Biaya modal utang. Biaya modal utang sebelum pajak merupakan tingkat suku bunga utang sama dengan KD. Biaya modal utang sesudah pajak merupakan tingkat suku bunga utang KD dikurangi dengan pengurangan pajak KD kali T. KD bintang atau biaya modal sudah pajak sama dengan KD dikurangi KD kali T. Dengan demikian, KD bintang sama dengan KD kali 1 min T. Yang dimaksud dengan biaya modal utang di sini adalah biaya modal utang sesudah pajak. Alasan bunga merupakan pengurang biaya modal utang. Nilai perusahaan yang ingin ditingkatkan tergantung dari arus kas sesudah pajak. Bunga merupakan salah satu komponen biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Karena keuntungan berkurang karena adanya biaya hutang, maka pajak juga berkurang. Penilaian investasi hanya berkepentingan dengan arus kas sesudah pajak. Dengan demikian, kita menggunakan KD bintang atau biaya modal sudah pajak agar dapat diperbandingkan dengan penilaian investasi yang juga perhitungannya sesudah pajak. Utang di sini bisa terdiri dari utang jangka panjang dari bank atau obligasi. Contoh, PT Maju Makmur meminjam utang dari bank sebesar 10 miliar dengan tingkat suku bunga 10%. Jika diketahui tingkat pajak perseroan sebesar 40%, berapakah tingkat biaya modal utang PT Maju Makmur? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu menyusun pertanyaan tersebut menjadi dalam bentuk notasi, yaitu diketahui KD sama dengan 10% dan T sama dengan 40%. Yang ditanyakan adalah KD bintang. Berdasarkan rumus, KD bintang sama dengan KD kali 1 min T sama dengan 10% kali 1 min 40% sama dengan 6%. Pertanyaan mandiri untuk refleksi. 1. Mengapa dalam perhitungan biaya modal utang yang digunakan adalah biaya modal utang sesudah pajak? 2. Mengapa dalam perhitungan biaya modal utang perlu ada penyesuaian dengan memperhitungkan pajak? 3. Mengapa biaya bunga memiliki keistimewaan sebagai pengurang pajak? Biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah tingkat pengembalian yang diminta oleh investor yang menanamkan modalnya dalam bentuk saham preferen. Perhitungan biaya saham preferen adalah dividen saham preferen dibagi dengan harga saham preferen saat ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan biaya modal saham preferen. Pertama, kadang ada yang melakukan penyesuaian dengan biaya saham emisi. Di sini yang diperhitungkan adalah harga saham preferen bersih. Jika biaya emisi besar, maka harga saham preferen perlu dikurangi dengan biaya emisi. 2. Untuk kasus tertentu, terdapat saham preferen yang memiliki fasilitas opsi untuk dikonversi menjadi saham biasa. Perhitungannya lebih rumit, tapi tidak dijelaskan di sini. Dividen saham preferen bukanlah pengurang pajak, sehingga tidak perlu ada penyesuaian dalam perhitungan biaya modal saham preferen.
Namun demikian, beberapa perusahaan perlu menerbitkan sekuritas yang mirip dengan saham preferen, tetapi strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembayaran atas sekuritas tersebut, yaitu dividen, dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Materi seperti ini dibahas dalam manajemen keuangan tingkat lanjut. Pertanyaan mandiri untuk refleksi. 1. Apakah dividen merupakan komponen dalam penyesuaian perhitungan biaya modal saham preferen? Mengapa? Apakah biaya emisi merupakan komponen dalam penyesuaian perhitungan biaya modal saham preferen? Mengapa? Biaya modal laba ditahan atau KS. Biaya modal laba ditahan atau KS merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham atas saham biasa suatu perusahaan. Saham biasa dapat diperoleh melalui dua cara. 1. Menahan sebagian dari laba tahun berjalan. 2. Menerbitkan saham biasa baru atau stock equity offering atau right issue. KS menunjukkan biaya modal laba ditahan. KE menunjukkan biaya modal emisi saham biasa. 3 pendekatan dalam perhitungan biaya modal saham laba ditahan adalah pendekatan CAPM, pendekatan imbal hasil obligasi plus premi risiko, pendekatan imbal hasil dividen plus pertumbuhan. Pendekatan perhitungan biaya modal saham laba ditahan dengan pendekatan CAPM. Langkah CAPM atau Capital Asset Pricing Model terdiri dari 4 langkah. 1. Estimasi tingkat bunga bebas risiko, dinotasikan dengan KRF. Biasanya nilai ini diambil dari BI rate atau tingkat suku bunga SBI. Estimasi koefisien beta saham atau dinotasikan dengan beta dilakukan dengan metode analisis regresi sederhana. 3. Estimasi tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat keuntungan pasar, dinotasikan dengan KM. Dihitung berdasarkan IHSG periode T dikurangi IHSG periode T-1 dibagi IHSG periode T-1. 4. Perhitungan CAPM. KS sama dengan KRF ditambah KM dikurangi KRF dalam kurung dikalikan dengan beta. Sebagai contoh, diketahui KRF sebesar 8%, kemudian KM-nya itu 13%, dan beta sama dengan 0,7. Berapakah nilai KS? Dari rumus, KS sama dengan KRF ditambah KM min KRF kali beta sama dengan 8% ditambah 13% dikurangi 8% kali 0,7.
sama dengan 8% ditambah 3,5% sama dengan 11,5%. Pendekatan perhitungan biaya modal laba ditahan dengan pendekatan imbal hasil obligasi plus premi risiko. Perhitungan CAPM hanya bisa digunakan untuk perusahaan yang sudah go public atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan imbal hasil obligasi plus premi risiko merupakan prosedur yang bersifat subjektif dengan cara menambahkan tingkat suku bunga utang jangka panjang dengan premi risiko tertentu yang biasanya bernilai antara 3-5%. Metode ini meskipun kurang akurat namun menjadi panduan bagi perusahaan agar berjalan atau melakukan estimasi secara benar. Perhitungannya adalah KS sama dengan tingkat bunga obligasi atau utang jangka panjang ditambah premi risiko sekitar 3-5%. Nilai premi risiko sebesar 3-5% merupakan rule of thumb atau kesepakatan yang mungkin saja bersifat umum. Contoh, perusahaan memiliki utang jangka panjang dengan rata-rata tingkat bunga sebesar 12%. Maka KS sama dengan 12% ditambah 4% sama dengan 16%, di mana 12% ini merupakan rata-rata tingkat bunga, sedangkan 4% merupakan nilai premi risiko. Pendekatan perhitungan biaya modal laba ditahan dengan pendekatan imbal hasil dividen plus pertumbuhan. Nama lain metode ini adalah metode arus kas terdiskonto atau discounted cash flow. Harga saham suatu perusahaan atau tingkat pengembalian saham tergantung dari dividen yang diharapkan dari saham tersebut. PO sama dengan sigma dari DT dibagi 1 plus KS pangkat T dari T sama dengan 1 sampai T tidak terhingga. Apabila dividen memiliki pertumbuhan konstan, maka rumus di atas menjadi PO sama dengan D1 dibagi KS min G. Berdasarkan rumus kedua, maka dapat dihitung KS sama dengan D1 per P0 ditambah G, di mana KS biaya modal laba ditahan, D1 dividen akhir tahun ke-1, P0 sama dengan harga saham saat ini, G tingkat pertumbuhan yang bersifat konstan. Untuk menentukan imbal hasil dividen merupakan persoalan yang relatif mudah karena bisa dihitung dari dividen historis atau nilai ini merupakan nilai yang bersifat kebijakan. Artinya besar kecilnya ditentukan dari kebijakan perusahaan. Namun akan sulit untuk menghitung atau menetapkan pertumbuhan yang tepat bagi suatu perusahaan. Perusahaan bisa saja menghitung dari pertumbuhan historis di masa lalu
Namun jika pertumbuhan di masa lalu bersifat tinggi atau rendah dengan fluktuasi yang cukup besar, maka proyeksi di masa depan akan sulit akurat. Terdapat beberapa metode untuk melakukan proyeksi, di antaranya analisis subjektif dari analis sekuritas. Kemudian bisa juga berdasarkan rumus tingkat retensi atau retention rate. Dalam perhitungan biaya modal, perlu diingat bahwa dibutuhkan analisis yang jeli, seksama, cermat, dan pertimbangan yang baik. Karena jika tidak, hasil dari penaksiran biaya modal saham biasa ini akan menghasilkan nilai yang sesat. Biaya modal laba ditahan. Contoh, harga saham PT Maju Makmur saat ini sebesar Rp23.000. Dividen yang diharapkan akan dibayar pada tahun berikutnya sebesar Rp1.240. Jika diperkirakan pertumbuhannya konstan sebesar 8%, berapakah biaya modal laba ditahan? Diketahui D1 sama dengan 1240, P0 sama dengan 23.000, dan G sama dengan 8%. Ditanyakan berapakah KS. Rumus KS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G, sehingga kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam persamaan. KS sama dengan 1240 dibagi 23.000 ditambah 8%. 1240 dibagi 23.000 sebesar 5,4%, ditambah 8% sama dengan 13,4%.